Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Hikal Ibrahim, kelas 86, absen 06. Pada kali ini saya akan mempresentasikan interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelumnya mari kita mengetahui ASEAN terlebih dahulu. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations. Merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Nah, seperti ini lambang ASEAN. Lingkaran melambangkan persatuan. 10 padi yang diikat adalah lambang 10 negara anggota ASEAN yang bersatu. Warna merah melambangkan keberanian. Yang warna biru melambangkan persatuan. Yang lambang kuning adalah kesejahteraan. Nah, sekarang pengertian interaksi antar negara ASEAN diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjalin di antara dua atau lebih negara di kawasan Asia Tenggara yang didukung oleh dua faktor, yakni persamaan dan perbedaan sumber daya alam serta persamaan dan perbedaan kondisi geografis. Faktor-faktor pendukung kerjasama ASEAN. Yang pertama, kesamaan nasib dan pernah dijajah. Seluruh negara-negara ASEAN pernah dijajah kecuali Thailand. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam juga dapat menjadi alasan agar negara-negara ASEAN dapat bekerja sama. Contohnya Indonesia mengekspor beras ke Malaysia, lalu Malaysia mengekspor kentang ke Indonesia. Yang ketiga, persamaan letak geografi dan wilayah alam. Negara-negara di ASEAN memiliki letak geografis yang strategis. Hal ini dapat menjadi keuntungan di bidang perdagangan. Faktor-faktor penghambat kerjasama antar negara-negara di ASEAN. Yang pertama, perbedaan ideologi. Memang hampir tidak ada negara-negara di ASEAN yang menutup diri untuk bekerja sama, tetapi negara-negara di ASEAN memiliki ideologi yang berbeda. Konflik dan permusuhan. Tentu saja konflik dan permusuhan serta peperangan menghambat kerjasama negara-negara di ASEAN karena dapat mengganggu stabilitas dan ikatan antar negara-negara. Yang ketiga, persaingan antar negara-negara di ASEAN. Seorang pemimpin negara pasti ingin membuat negaranya maju jika dibandingkan negara lain. Banyak juga pemimpin di negara-negara ASEAN membuat kebijakan protektif. Contohnya, suatu negara tidak menerima impor perikanan dari negara lain karena memengaruhi kondisi perikanan negerinya. Hal ini dapat meretakkan sebuah kumpulan negara yang tadinya sudah harmonis. Bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang politik. Pengiriman duta dan konsulat ke negara lain yang merupakan negara ASEAN. Masing-masing negara-negara ASEAN saling mengirimkan duta dan konsulat sebagai perwakilan dari negara asalnya. Seperti Indonesia mengirimkan duta ke Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Kerjasama kawasan yang damai, bebas, dan netral. Suatu kerjasama yang dilakukan dalam melakukan kerjasama dengan negara lain secara bebas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi antar negara, di mana suatu negara atau pelaku kejahatan yang melarikan diri dari negaranya ke negara lain. Negara tersebut akan ikut serta dalam penangkapan tersangka tersebut dan akan mengembalikan ke negara asalnya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir, yaitu kerjasama politik yang melarang dengan adanya nuklir di kawasan negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang politik. Defense Minister Meeting atau ASEAN Defense Minister Meeting merupakan suatu kegiatan pertemuan yang rutin antara negara ASEAN. Pertemuan ini membahas mengenai isu dan ancaman yang memungkinkan terjadi pada kawasan ASEAN, seperti terorisme, kerusuhan, dan lain-lain. Negara ASEAN saling bekerja sama dan melakukan pemberantasan terorisme secara menyeluruh jika suatu negara terjadi sebuah insiden yang berkaitan dengan terorisme. Selain itu, saling melindungi manusia yang terlibat dan menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh beberapa oknum. Negara ASEAN juga melakukan pelatihan militer bersama yang dilakukan oleh para tentara negara lainnya, seperti Indonesia melakukan latihan tentara bersama Vietnam, Thailand, Myanmar, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, meningkatkan kerjasama menanggulangi perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kerjasama pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memperkenalkan negara-negara anggota melalui sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Yang keempat, mengadakan pekan film dan festival film.
Yang kelima, menyelenggarakan program pertukaran acara radio dan televisi antar anggota. Yang keenam, menyelenggarakan festival lagu. Yang ketujuh, menyelenggarakan festival seni. Yang kedelapan, menyelenggarakan program pertukaran artis, radio, atau televisi. Untuk bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap mensuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Beberapa negara anggota ASEAN yang telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyedia cadangan pangan untuk keadaan darurat adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Adapun beberapa proyek industrinya sebagai berikut. Pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh. ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. ASEAN Copper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Keempat, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN yang biasa disebut dengan AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang merupakan suatu persetujuan dengan pengelolaan sektor produksi-produksi lokal yang ada di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Keberadaan AFTA guna meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu, dengan adanya AFTA dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Yang kelima, Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengkokoh organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. ASEAN Council of Teachers Convention di Sanur, Denpasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Penawaran beasiswa pendidikan. Contoh, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional 2015. Untuk kerjasama ASEAN di bidang sosial. Bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Manfaat kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama, memperbesar peluang lapangan kerja. Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya membuat lapangan pekerjaan dalam satu negara akan semakin sempit. Dan jika tidak ada solusi, angka pengangguran akan semakin bertambah. Namun, dengan adanya kerjasama ASEAN ini, peluang untuk bekerja di negara lainnya yang tergabung dalam organisasi tersebut akan terbuka, sehingga lapangan pekerjaan menjadi lebih luas. Dengan cara ini, angka pengangguran dapat ditekan sehingga kestabilan ekonomi dapat terjaga. Yang kedua, meningkatkan devisa negara.
Kerjasama antar negara ASEAN akan melibatkan banyak aspek dari mulai kegiatan ekspor impor hingga perekrutan tenaga kerja antar negara, sehingga kegiatan tersebut akan meningkatkan devisa negara. Dengan ini pendapatan kas negara akan bertambah, di mana pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembangunan dalam jangka panjang. Ketiga, memperluas pasar hasil produksi. Setiap negara tentu akan menghasilkan beragam produk dan jasa, baik dalam skala kecil maupun besar. Namun, persaingan pasar domestik terkadang menyebabkan hasil produksi tidak dapat terjual dengan cepat. Namun, dengan kerjasama ASEAN ini, peluang untuk mengekspor barang dan jasa akan terbuka lebar, karena jangkauan pasar yang lebih luas hingga ke negara lain. Dampaknya, hasil produksi akan lebih cepat habis dan mendorong untuk menghasilkan produksi lebih banyak. Dengan demikian, pendapatan juga akan meningkatkan seiring meluasnya pasar target. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski setiap negara dapat menyediakan kebutuhan dalam negeri, namun dengan pertambahan penduduk yang semakin tinggi untuk menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhambat. Untuk itu kita perlu mengimpor sejumlah produk yang dibutuhkan, dan ini akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama ASEAN. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri bisa kita dapatkan di luar negeri dengan melakukan kegiatan ekspor impor. Dengan ini pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terjamin dan tetap stabil. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah di setiap negara dapat saling menutupi kebutuhan antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Dengan ini sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan optimal dan dikelola dengan lebih baik untuk mensejahterakan lebih banyak penduduk. Itulah manfaat kerjasama ASEAN yang saling dapat menguntungkan. Tentu saja dengan ini setidaknya dapat mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, karena kerjasama tersebut akan saling melengkapi kebutuhan negara masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.